Halo, saya Kadaduka Dewanta Wiratama dengan NIM 20055541122. Di sini saya akan memperagakan untuk modul insert shift pada MySQL Workbench melalui Visual Studio. Yang pertama kita buat sebuah text box yang dapat menyimpan data-data dari input yang akan kita gunakan. Di sini saya mulai dengan label terlebih dahulu. Untuk database-nya sendiri kita bisa membukanya di MySQL Workbench. Lalu kita cari database yang kita ingin gunakan. Jadi saya akan menggunakan pada database ini. Lalu kita klik tabelnya. Di employee info ini kita lihat tabel. Sini sudah ada 6 baris, 6 data dari masing-masing orang. Lalu di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan data ini melalui Visual Studio. Untuk penamaan labelnya sendiri kita ikuti dengan nama pada tabelnya. Yang pertama ada EID, lalu ada name, surname, dan age. Kita ubah ukuran dari hurufnya. Lalu kita ambil di text box ini, toolbox ini, text box. Lalu kita juga membutuhkan sebuah button. Sini kita isi dengan search. Lalu selanjutnya kita pergi ke Solution Explorer dan menambahkan sebuah reference. Add reference. Sini kita ketikkan MySQL dan kita pilih MySQL.data.
Maka sudah terlihat eh, reference tambahannya. Lalu kita pergi ke form atau ke codingnya. Kita klik 2 kali pada set ini. Pertama kita lakukan adalah mengimport library dari MySQL data. Lalu kita buat sebuah variabel atau objek pada SQL. Lalu pada button klik kita buat konfigurasinya. Eh, yang selanjutnya adalah MySQL connection string. Ini digunakan untuk mencari database yang akan kita gunakan dalam projectnya. Di sini kita isi servernya dengan localhost, user ID dengan root, lalu passwordnya password yang dibuat sebelumnya sebelum uh, sesaat menginstal MySQL, dan database, nama database-nya. Lalu kita buat juga sebuah variabel yang variabel dari uh, data pembacaan data dari MySQL. Untuk selanjutnya kita isi di sini dengan try and catch. Kemana jika kita melakukan sebuah misalnya ada kesalahan dalam pemrograman, kita bisa mengetahuinya melalui message box. Ini kita buka dulu untuk koneksi dari MySQL-nya.
Lalu kita buat sebuah variabel bernama query dalam bentuk string. Baik, untuk query di sini kita isi dengan insert into database, lalu dot nama tabel kita pada database, lalu pada field atau uh, field yang berupa id, name, surname, dan age itu berdasarkan tabel dari database yang kita buat sebelumnya pada MySQL Mockbase. Lalu untuk value-nya di sini kita isi dengan textbox 1 teks, lalu textbox 2, textbox 3, dan textbox 4. Lalu reader di sini kita gunakan untuk uh, mengeksekusi dari data, data yang sudah kita isi pada textbox. Lalu command sendiri digunakan untuk mengirim query yang kita buat ke MySQL.
Untuk selanjutnya ada message box yang menyatakan jika data kita berhasil ditambahkan pada SQL, maka akan muncul message box data save. Setelah kita melakukan sebuah insert dan meng-save data, kita harus menutup connection dari SQL-nya. Lalu jika tidak berhasil, maka akan muncul sebuah message box yang menyatakan error atau kemasalahan dari error tersebut. Jika sudah, mari kita coba. Di sini untuk intinya sudah berapa 6, 1-6 dengan nama, surname, dan age. Lalu di Visual Studio ini saya akan menambahkan EID, name, surname, dan age yang baru. Ini EID kita isi dengan 7, name-nya kita isi dengan nama Aca ya. Coba kita insert. Dan muncul sebuah message box yang berisikan tulisan data save, yang artinya data sudah berhasil di set atau ditambahkan. Kita coba cek pada MySQL Workbench, lalu kita refresh, maka akan muncul sebuah data yang baru. Kita coba lagi. Maka data akan tersimpan. Mungkin itu saja dulu untuk modul dari Insert Save pada Visual Studio. Insert Save. Mungkin itu saja dulu dari modul Insert Save MySQL pada Visual Studio. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya Iko Mangkrisna Dinugraha di sini akan menjelaskan tentang mengedit atau mengupdate data pada database MySQL menggunakan Visual Basic. Pertama dibutuhkan di sini data yang mau saya update ada 3. Jadi saya membutuhkan 3 text box dan 3 label, yaitu ID, nama, dan name.
lalu satu button untuk update. Selanjutnya pada codingnya, pertama adalah import mysql.data.mysql client. Selanjutnya di public classnya dim mysql-con as mysql connection, dim command as mysql command. Selanjutnya button update itu adalah button 2 ya. Jadi di button 2 itu membuat coding mysql-con equal to new mysql connection. mysql-con dot connection string equal to server user ID password database. Jadi ini adalah server database-nya, ini user ID-nya, ini adalah password MySQL, dan ini adalah nama database-nya. Selanjutnya dim reader as MySQL data reader. Selanjutnya untuk dapat mengupdate datanya, ketik try lalu enter, lalu mysql con.open dim query as string, query equal to update. Di sini update, lalu ini skema 1 adalah nama database-nya, lalu tabel, nama tabel dari database-nya. Di sini nama database saya adalah skema 1, tabelnya adalah tabel 1. Jadi di sini skema 1.tabel 1. Lalu set. Di sini saya ID adalah textbox 1, nama adalah textbox 2, name adalah textbox 3. Jadi di sini diketik ID equal to textbox 1.text, nama textbox 2.text, name textbox 3.text. Lalu where ID adalah textbox 1. Yang terakhir where ini hanya perlu ID-nya saja. Selanjutnya command equal to new mysql command dalam kurung query, mysql con. Selanjutnya reader equal to command dot execute reader. Selanjutnya agar setelah diupdate mendapat notifikasi message box.show data updated, mysql con.close. Setelah seperti ini dapat di run. Saya menggunakan salah satu data, username Krishna dan password. Nah, di sini dapat dilihat data nomor 1 itu adalah ID nomor 1, nama Krishna dan NIM 010 di belakangnya. Saya akan mengganti di sini nomor 1 menjadi nama Zuhal dengan NIM 20055411012. Di sini dapat notifikasi data update. Oke. Di sini dapat di refresh.
dengan klik kanan pada tabelnya lalu select row. Di sini sudah terganti menjadi Zuhal dan NIM 012. Jika saya mau kembalikan lagi, lalu klik update, dapat notifikasi lagi. Di sini sudah berubah lagi. Sekian presentasi dari saya tentang edit database MySQL menggunakan Visual Basic. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putu Gede Pradana NIM 200554132. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendelete dari sebuah data pada MySQL. Di sini saya sudah membuat suatu form yang isinya nama, NIM fakultas dan program studi. Selanjutnya saya sudah membuat sebuah database, isinya juga NIM, username, password, nama, fakultas dan program studi. Jadi di sini untuk fungsi delete itu ketika formnya itu di bagian NIM diisi, lalu maka data tersebut misalnya NIM 10 diisi lalu delete, maka data satu row ini akan dihapus. Mungkin langsung saja untuk kodenya sama seperti pada fungsi login, form login. Ini kita copy saja ini untuk koneksi. Terus ini lalu delete-nya. Ini kita hapus saja. Lalu ini juga. Nah, di sini kita hapus dari sini. Kita ganti ya di delete. Terus di sini NIM. Ininya kita hapus juga dari sini sampai paling terakhir. Di sini kita ganti jadi text box NIM-nya. Saya udah ganti jadi NIM text. Nah, setelah berhasil, ada error. Oh, di sini belum ada entran. Message box show data berhasil dihapus. Mungkin kita coba saja langsung. Nah, coba kita cek. Nah, sudah berhasil. Mungkin sekian untuk fungsi delete pada Visual Basic.net ketika dihubungkan dengan MySQL. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putu Gede Pradana NIM 200554132. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan linking combo box dalam visualbasic.net pada visualbasic.net yang terhubung dengan MySQL. Di sini saya sudah menambahkan untuk combo box pada nama. Lalu untuk itu kita menggunakan atau bekerja pada form dual load. Jadi untuk kodenya sama seperti pada ini, kita copy saja.
Lalu kita mengganti copy ini. Terus kita hapus. Coba kita ulang copy. Oh, yang ini aja. Copy. Nah, seperti ini. Eh, untuk menampilkan combo box, kita ganti di sini jadi select. Lalu di sini adalah kita hapus. Jadi untuk query-nya itu select bintang from user data underscore new data table, yaitu user data new-nya ini adalah database-nya, ini table-nya atau tabel. Lalu kita di sini juga kita buat fungsi while data read. Lalu kita mendefinisikan sebuah variabel namanya s_nama misalnya, terus miliki ini reader get string. Ini nama itu adalah ini. Terus untuk menampilkan nama yang sudah kita dapat dari database, kita menggunakan ini combo box 1.items.add, itu adalah s_nama. Nah, itu coba kita run. Nah, sudah mau ya. Mungkin namanya terlalu panjang, combo box-nya kita bisa lebih lebarkan. Jadi sekian untuk modul linking combo box. Terima kasih. Baik, saya Kadek Duka Dewanta Wiratama dengan NIM 20055541122. Di sini saya akan memperagakan untuk modul value baik. Di sini saya Kadek Duka Dewanta Wiratama dengan NIM 20055541122. Di sini saya akan memperagakan untuk modul values in text box pada Visual Studio. Untuk pertama, kita akan membuat sebuah label yang berisi text box yang akan kita gunakan nanti untuk menampung sebuah data Untuk labelnya sendiri kita gunakan
database tabel pada eh, yang kita buat sebelumnya. Sini untuk sebelumnya saya membuat sebuah tabel yang berisi EID, nama, surname, dan age atau umur. Lalu kita import text box pada toolbox. Lalu kita juga memerlukan sebuah combo box. Untuk desain dari form sudah jadi, lalu kita pindah ke codingnya. Untuk sebelumnya kita harus menambahkan sebuah reference pada solution kita. Pada reference kita klik kanan, lalu add reference. Sini kita ketikkan MySQL dan kita pilih MySQL data. Selanjutnya kita pindah ke coding. Kita klik 2 kali pada combo box ini. Yang pertama kita import dulu MySQL data connection-nya. Lalu kita buat sebuah variabel pada MySQL connection dan variabel untuk SQL command atau perintah SQL.
Baik, untuk ini adalah sebuah di sini MySQL Con dengan new MySQL connection. Itu membuat objek baru dari MySQL connection. Lalu untuk selanjutnya ada MySQL connection string, di mana kita menghubungkan Visual Studio dengan MySQL kita. Sini untuk server kita isi dengan localhost, untuk user ID kita isi root, untuk password kita isi dengan password yang sudah kita buat sesaat menginstal MySQL. Lalu database dengan database yang akan kita isi atau kita lihat value-nya. Lalu kita membuat sebuah variabel nama reader untuk MySQL data reader-nya. Pada program try and catch ini kita try atau buka dulu connection dari SQL-nya dengan perintah MySQL con.open. Lalu kita buat sebuah variabel bernama query dalam bentuk string. Untuk variabel query ini sendiri kita isi dengan kata select bintang from database.employee.info where name pada combo box 1.text. Ini digunakan untuk memilih nama yang akan kita gunakan untuk memperlihatkan value atau nilai dari data-data pada nama yang akan kita pilih pada combo box. Lalu kita jalankan perintahnya dengan menggunakan variabel comment. Perintah yang dijalankan berupa query yang dibuat dengan connection atau sambungan dari Perkenalkan, nama database. saya Putu Gede Pradana Atnyana, NIM 200551032. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan linking combo box dalam Visual Basic.NET
pada Visual Basic.net yang terhubung dengan MySQL. Di sini saya sudah menambahkan untuk combo box pada nama. Lalu untuk itu kita Ini kita buat sebuah menggunakan program atau while bekerja pada form dual load. Jadi reader read untuk yang baca kodenya value sama seperti pada dari ini. database. Kita copy saja. Lalu kita mengganti copy ini. Terus kita hapus. Kita ulang copy. Oh, yang ini aja. Copy. Baik dalam seperti ini. program while ini sendiri, Untuk menampilkan combo box kita ganti di sini ini jadi akan diisi select dengan data-data dari database. Lalu di sini database adalah ini akan mengirim kita data hapus. dalam bentuk integer 32 dan string. Nah, untuk tipe datanya Jadi sendiri untuk query-nya itu kita select bisa sesuaikan bintang dengan from user yang data ada pada user data underscore new SQL data table, yaitu user data atau new-nya ini database-nya adalah database-nya, yang ini kita sudah buat tabelnya sebelumnya. atau Jika menggunakan varchar, maka itu adalah string. itu kita Jika di menggunakan sini integer, maka di sini juga value-nya berupa integer. kita buat fungsi while data read lalu kita mendefinisikan sebuah variabel namanya nama misalnya, terus Lalu untuk get sendiri, jika program retry ini tidak berjalan, maka akan memunculkan sebuah message box yang menyatakan permasalahan atau errornya. Ini nama itu adalah ini. Terus untuk menampilkan nama yang sudah kita dapat dari database, kita menggunakan ini combo box 1.items.add, itu adalah nama. Nah, itu coba kita run. Untuk programnya sudah jadi. Nah, Coba sudah mau ya. kita run. Mungkin namanya terlalu panjang, combo box-nya kita bisa lebih lebarkan. Jadi sekian untuk modul linking. Di sini namanya kita bisa Terima kasih. cari namanya misalnya ed. Kita isi di Visual Studio dengan nama ed. Untuk programnya sudah jadi. Untuk sebelumnya
Kita kembali dulu ke desainnya. Lalu kita isi di sini dengan edit item. Kita isi dengan nama yang digunakan dalam tabel database. Sini kita isi dengan nama Edi, Werdi, Gatot, dan seluruhnya. Kita isi saja dengan 5 nama. Jika sudah, coba kita jalankan. Jika kita memilih nama Edi, maka data dari Edi akan terlihat untuk EID 1, namanya Edi, surname Sarwu, dengan umur 23 tahun. Pada MySQL Workbench juga sama, EID, name, surname, dan age dari Edi. Kita coba ubah, kita klik pada Gatot, maka value atau nilai dari tabel database akan terlihat pada text box Visual Studio. Mungkin sekian dulu untuk modul dari values in text box pada Visual Studio. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.